warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah kebijakan moneter. Saya membuat video ini khusus untuk siswa ilmu pemerintahan angkatan 2019 di mata kuliah keuangan negara. Agar lebih jelas, saya membagi slide ini agar kalian bisa mengikuti dengan lebih seksama, lebih mudah ya. Judul mata kuliah kita hari ini adalah monetary policy, keuangan negara ya. Sebenarnya monetary policy itu asal katanya dari kata, saya sering berulang-ulang mengatakan bahwa monetary policy adalah dari kata money ya, keuangan negara ya. Jadi di kata money inilah mulai muncul kata monetary policy ya. Lalu kemudian kalau kita perhatikan ada dua mekanisme yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Sebenarnya pemerintah itu cuma bisa melakukan kebijakan fiskal ya, sedangkan yang monetary policy itu adalah kerjanya bank sentral atau bank federal ya kalau di negara lain ya. Ini monetary. Kenapa dipisah? Karena ada anggapan bahwa jika tidak dipisah maka tidak ada check and balance antara pemerintah dan bank sentral. Kalau ini dilakukan maka pemerintah akan bisa menjadi abuse of power atau melakukan pelanggaran, karena bisa jadi pemerintah mencetak banyak uang tanpa terkontrol dan efeknya adalah pada inflasi. Dulu kita masih kecil sering beranggapan bahwa mengapa sih pemerintah harus susah-susah, kenapa nggak cetak uang banyak-banyak saja ya. Nanti kita akan jelaskan, saya sudah jelaskan di video di Instagram tentang itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, pengertiannya ya, ini adalah dari kata money ya, uang ya. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tadi. Pemerintah di sini adalah Bank Indonesia, bukan yang lain ya. Kata pemerintah bisa jadi bermasalah tadi karena masalah check and balance antara pemerintah dan bank ya. Nah, pemerintah bisa jadi melakukan abuse of power dengan mencetak banyak uang. Dengan adanya lembaga yang independen maka bank sentral atau bank federal bisa mengkontrol percetakan uang oleh Bank Indonesia. Dulu pada masa Orde Baru, Bank Indonesia dan pemerintah itu adalah satu kesatuan ya. Gubernur BI adalah bagian dari pemerintah. Namun pasca reformasi hal ini berubah. Oke, lanjutkan kembali. Nah, ketika uang dikontrol, apa yang diharapkan ya? Yang diharapkan yang pertama adalah bisa ya kondisi yang kemudian kita sebut dengan istilah full employment itu bisa tercapai. Artinya sama dengan kebijakan fiskal ya. Artinya ini bisa mencegah resesi ekonomi dan juga bisa mencegah inflasi ya. Jadi tujuannya itu menggerakkan sektor real kita sebutnya ya. Ini nggak mesti real sih, finansial juga bisa. Dan inflasi ya, inflasi itu kalau kita perhatikan inflasi yang lalu adalah seperti ini ya. Ya ini aggregate demand di sini, aggregate supply, ini long run aggregate supply ya. Ini inflasi nih ya. Harganya lebih di atas level ini, price level. Ini apa teman-teman? Kalau nggak salah ini adalah real GDP ya, seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah tugas Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah ya. Makanya ada operasi pasar, membeli dolar misalnya, atau menjual agar operasi pasar misalnya, agar ketika nilai jatuh maka pemerintah kemudian membeli
membeli dolar, agar dolar itu agar permintaan terhadap rupiah tinggi, ya, dengan cara membeli dolar, ya, dolar diambil, salah, ya, logikanya adalah seperti itu, ya. Proses pasar, ya, bisa membeli atau menjual falas, ya, membeli falas, ya. Membeli falas itu artinya melepaskan dolar, ya, diganti dengan rupiah. Aksi inilah kemudian untuk menurunkan nilai tukar, ya, menjual dolar rupiah. Kalau lagi jatuh, kalau lagi tinggi nilai, kalau rupiah lagi sedang menguat, maka rupiah dibeli, dolar dibeli, agar rupiah menguat kembali. Kemudian kalau kita perhatikan juga itu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, ya, yang kita bahas di pertemuan ini, ya. Lalu ada mengatur menjaga kelancaran sistem pembayaran, ya, mengatur dan mengawasi bank, ya, yang pendukung manajemen intern. Oke, itulah tugas-tugas dari Bank Indonesia. Nah, apa sih kebijakan moneter untuk krisis ekonomi, ya? Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Itu adalah video ini adalah video pengantar, ya. Kalau video berikutnya akan membahas lebih dalam tentang itu. Terima kasih. Saya kembali ke slide